Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai atau untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan mengerjakan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dan sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Baik, dari jawaban hasil diskusi kami, sebagai calon seorang guru, penting untuk memahami berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar. Metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran di mana guru menggunakan teori belajar yang dikemukakan oleh Vygotsky yang disebut teknik scaffolding atau pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Peserta didik tersebut sudah memahami konsep yang diberikan oleh guru pada percobaan pertama, sehingga saat percobaan kedua, dia tetap mampu mengerjakan soal yang diberikan bahkan tanpa melihat urutan. Nah, pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan, yaitu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau MER dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajarannya, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang memilih what the child can do in cooperation today they can do alone tomorrow. Vygotsky tahun 1986 halaman 188 dalam Rogoff, Challenger, Gutierrez, dan Erickson tahun 2016 yang artinya apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Oke, sekarang kita mulai kasus dulu. Ada seorang guru yang sakit. Sebagian besar didiknya belum bisa berhitung lancar. Sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajar. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dari pertanyaan ini, kelompok kami memiliki jawaban bahwa seorang anak di kelas 1 SD ini umurnya baru berusia 7 tahun. Pada 7 tahun ini, menurut Jane Piaget, anak-anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menggunakan logikanya dengan baik. Mereka masih dalam tahap perkembangan di mana mereka kesulitan dalam mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan konsep. Oleh karena itu, anak-anak pada rentang usia ini lebih cenderung menerapkan pemahaman logika pada unsur-unsur basicnya, seperti mengenali dan merapi warna, memahami perintah, atau menyesuaikan bentuk saat mendaftar. Penting bagi Rina sebagai seorang guru untuk memahami hal ini. Mengapa? Karena dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Rina juga dapat merancang pembelajaran yang melibatkan penggunaan logika pada objek-objek fisik guna merangsang kemampuan berpikir anak-anak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan di sini ialah menyediakan berbagai benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, atau spidol yang biasa mereka gunakan
ini, Rina dapat membantu anak-anak dalam memahami perhitungan dengan lebih cepat dan mudah. Mengapa? Karena anak-anak terlibat langsung dan melihat aplikasinya secara langsung. Selain menggunakan benda-benda yang biasanya digunakan siswa dalam proses belajar, Rina lebih dapat mengintegrasikan permainan yang berhubungan dengan hitung-hitung, seperti permainan jongkak. Dalam permainan jongkak itu, anak-anak dapat berhitung secara berkala, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan cara inilah, Rina dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir logis mereka sambil tetap menjadikan pembelajaran sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan bagi mereka. Di mana gurunya menganggap peserta didik sebagai individu yang secara aktif membangun pemahaman dan menguasai informasi selama proses pembelajaran. Baik, sekarang kita lanjut ke kasus ketiga. Nah, jadi di kasus ketiga ini ada sebuah cerita, ya, mana Madi adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali yang mampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan di saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, dia pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan teks deskripsi tentang pantai dan khas di Bali. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Madi sudah sesuai? Mengapa demikian? Lalu pertanyaan kedua, prinsip apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Baik, ini adalah jawaban hasil diskusi kami, diskusi bersama kelompok. Jadi pertimbangan dan keputusan Madi sudah sangat sesuai. Hal ini karena Madi sudah mengenal latar belakang dan budaya peserta didiknya. Pengetahuan tentang gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas menjadi sangat penting bagi seorang pendidik demi terciptanya suatu pembelajaran yang efektif. Seberapa jauh seorang pendidik dapat memahami peserta didiknya akan mempengaruhi seberapa efektif suatu pembelajaran di kelas. Ade mengetahui bahwa peserta didik tentu saja lebih mengenal wisata lokal Bali dan budaya Bali daripada bangunan-bangunan pencakar langit di ibu kota. Oleh karena itu, menjadi sangat bijaksana jika Ade lebih memilih menggunakan pantai dan makanan khas Bali sebagai bahan bacaan. Ini akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jika tetap memaksa menggunakan cerita tentang bangunan-bangunan pencakar langit di ibu kota, maka sangat mungkin peserta didik mengalami kesulitan belajar. Karena tidak semua peserta didik pernah melihat pencakar langit yang diceritakan tersebut. Apalagi teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek agar membaca seakan-akan melihat dan merasakan objek yang dideskripsikan. Objek yang digunakan oleh Madi merupakan objek yang dekat dengan peserta didik. Tentu saja peserta didik tidak akan merasa asing dan dapat langsung membayangkan lalu merasakan apa yang digambarkan pada teks deskripsi.
secara langsung sebenarnya cara ini juga akan menarik minat peserta didik untuk belajar. Prinsipnya di dalam prinsip pembelajaran tekstual yang sesuai dengan teori belajar sosial kognitif. Mana teori belajar sosial kognitif dapat mengakomodasikan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan juga sebaliknya. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang dapat berkembang melalui pengamatan hal-hal yang ada di lingkungannya. Proses belajar seperti ini juga disebut sebagai observational learning atau belajar melalui pengamatan lingkungan. Prinsip ini juga sesuai dengan teori belajar behavioristik, di mana teori belajar behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang disebabkan oleh interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus inilah yang juga dapat berubah lingkungan peserta didik. Dan salah satu ciri dari teori belajar behavioristik adalah mementingkan waktu yang menuntut para pendidik atau guru untuk bersikap jeli dan peka dalam situasi dan kondisi belajar. Seorang guru harus memahami benar seperti apa lingkungan sosial peserta didik untuk kemudian disesuaikan dengan proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami mengenai kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran atau masukan ataupun pertanyaan kepada kelompok kami. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Jika masih ada waktu, ya baik ya. Untuk sesi pertama saya buka 2 pertanyaan kepada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya baik, kepada saudari Murtini saya persilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya hanya memberi saran terkait penyajian materinya, bukan terkait isi materinya. Karena kalau misalnya terkait isi materinya, menurut saya tadi sudah diperdebatkan oleh teman-teman antara konstruktivisme dengan behaviorisme. Jadi di sini saya memberi saran tentang penyajian materinya itu kayaknya suaranya lebih diperjelas lagi. Penekanan materinya juga dijelaskan. Kayak misalnya di bagian mana kasus 1 itu penekanannya di mana, kasus 2 penekanannya di mana. Jadi kita bisa fokus langsung ke situ. Tidak kayak kita nunggu dulu ini apa ya isinya, apa ya anunya, apa ya dari kelompok 2 ini apa isinya kayak gitu. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya ya, saudara Hamid Wijaya. Baik, terima kasih kelompok kita telah memberikan kesempatan. Jadi sebenarnya karena materinya kasusnya kita sama, walaupun mungkin katanya kan juga sama, tapi saya ingin lebih dengar dari pendapat kalian tentang kasus nomor 1 itu. Karena mungkin menurut saya kasus nomor 1 itu yang akan paling banyak kita debat, jadi saya ingin dengar
melihat pendapat dari kelompok dua, kenapa teori yang teori yang sesuai yang disajikan kepada peserta saya tidak sesuai dengan saya, karena kan kasusnya sama kok, jadi saya ingin dengar pendapat. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami akan langsung mencoba. Oh iya iya. Ya baik, selanjutnya mungkin saya buka satu lagi pertanyaan. Yang ingin bertanya bersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Jaya dari kelompok 6. Baik, untuk pertanyaannya tadi terkait kasus yang ketiga, itu Pak Made menjelaskan tes deskriptif tentang gedung tercekar langit kemudian diganti menjadi pantai dan makanan khas Bali gitu. Nah, yang menjadi perhatian saya di kasus 3 ini yaitu kenapa Pak Made harus kenapa Made harus mengganti gedung tinggi tadi, gedung-gedung itu diganti menjadi masak ke pantai dan makanan khas Bali, sedangkan kalau misalnya kita pikir kalau misalnya siswa bisa membayangkan apa yang mereka belum pernah lihat itu malah jauh lebih baik gitu. Sedangkan di tes deskriptif itu kan biasanya menjelaskan tentang gedung percakapan itu kayak gimana, kemudian tingginya kayak gimana, begitu. Pernah ada sebuah buku yang pernah saya baca dari judulnya itu 3 menakdir mimpi dari Setesa. Di situ menjelaskan kalau ada seorang anak kecil yang bisa mendeskripsikan pantai walaupun tidak pernah ke pantai sebelumnya. Nah dari situ sebenarnya si anak ini kemudian bisa jauh lebih mengeksplor dirinya untuk berpikir lebih kritis dan imajinatif gitu. Jadi menurut saya apakah yang dilakukan Pak Made ini perlu gitu? Karena kalau tes deskriptif kan sudah jelas dan lebih bagus untuk menggambarkan apa yang peserta didik belum lihat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, berikan kami waktu untuk berdiskusi agar bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tahmid. Tadi dia bertanya terkait kenapa kami memilih metode belajar konstruktivisme. Mungkin ingin mendengar jawaban dari kami yang menjelaskan. Oke. Pertama, metode di atas kan yang dijelaskan oleh guru itu pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan peningkatan scaffolding, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Jadi guru itu diberikan dulu sebuah materi dengan contoh pengerjaannya. Setelah peserta didik sudah bisa menjawab, dia lakukan hal yang sama, tapi dihapus contohnya, dihapus untuk contoh pengerjaannya, tapi siswa tersebut sudah bisa juga menjawab. Karena itu kami metode ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar ini menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan sendiri.
Dalam konteks pembelajaran, guru dapat menerapkan metode diskusi untuk membantu para peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri tentang materi yang diajarkan. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Jadi baik, jadi dari yang saya tangkap dari itu bahwa yang saya lihat adalah membangun maksud apa dengan yang sendiri. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan jawabannya bahwa untuk siswa yang membangun kegiatan itu bisa mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh guru atau dapat memodifikasi atau dapat bisa memanipulasi dengan tujuan bahwa siswa akan memperoleh pengetahuannya walaupun mungkin dari tingkat dasarnya. Jadi dari pertanyaan itu saya dapat menerima, artinya bahwa saya sudah dapat penjelasan dari kelompok satu kelompok dua. Artinya jadi tadi hanya saya ingin membandingkan antara tadi kelompok satu dengan jadi saya ingin mendapatkan pandangan yang berbeda. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Ya, baik. Ya, ini kami coba jawab pertanyaan Rahmat Hidayat dari kelompok berapa? Rahmat nomor berapa? Kelompok 4. Ya, pertanyaannya adalah mengapa Pak Madinya perlu mengubah konteks pembelajarannya gitu ya, dari yang bukunya bilang tentang gedung Pencakar Langit lalu diubah ke konteks lokal daerah baru. Ya, ya barangkali ada benarnya juga gitu ya pendapat dari Rahmat Hidayat bilang bahwa bukankah akan lebih baik kalau para peserta didik itu mampu memikirkan hal-hal yang belum pernah mereka lihat. Namun sekali lagi dalam pembelajaran tentu kita berfokus pada tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran. Ya barangkali kalau ini bahasa Indonesia apalagi yang dibahas tentang suatu teks deskriptif, barangkali tujuannya mengarah ke kemampuan literasinya peserta didik. Sekali lagi literasi nggak hanya sekedar membaca gitu ya, tapi juga memahami apa yang ada di dalam tulisan. Nah, itulah mengapa menjadi penting bagi kita untuk lebih baik menggunakan konteks-konteks yang ada di sekitarnya peserta didik daripada menggunakan konteks-konteks yang di luar itu. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, kita sebenarnya dituntut dalam pembelajaran bermakna, ya kan? Apa namanya itu meaningful learning gitu ya. Meaningful learning. Apa itu? Yaitu pembelajaran yang mengaitkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah ditahu sama peserta didik. Makanya kita fokus ke hal-hal yang sudah ditahu sama peserta didik itu. Mana yang lebih ditahu peserta didik? Apakah lingkungan sekitarnya atau lingkungan yang di luar yang belum pernah dia lihat? Tentu saja lebih baik pengetahuannya tentang konteks yang ada di lingkungan. Barangkali cukup. Mungkin teman-teman ada tambahan. Bagaimana tanggapan dari Rahmat? Ya, itulah pemaparan jawaban kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara penanya, bagaimana tanggapannya. Yang baik yang tadi dari Romulo sudah menjelaskan, ada satu poin yang saya tangkap tadi, yaitu di sini mana yang lebih baik ketika kita mempelajari sesuatu yang berada di lingkungan luar kita atau di sekitar kita. Saya rasa kalau misalnya untuk kita lebih fokus untuk mempelajari apa yang di sekitar kita, bukan hal itu kayak membatasi pola pikir kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya terus berada di zona nyamannya kita untuk hanya mengeksplor di bagian itu saja, malah akan menghambat perkembangan peserta didik kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mengeksplor lebih jauh sesuatu yang di luar jangkauan kita,
saya rasa itu akan jauh lebih baik daripada dari lingkungan kita sendiri. Sudah? Baik, baik, saya coba nanggapin lagi ya. Tentu gini, sekarang kita berpikirnya adalah di dalam satu kelas itu ada banyak peserta didik gitu ya, ada banyak peserta didik yang sebenarnya sebagai guru kita harus mediasi mereka semua untuk sampai pada apa yang ingin kita pemahaman apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka gitu. Jadi nggak hanya 1-2 orang. Tentu tidak ada yang bilang bahwa penggunaan konteks yang di luar lingkungan itu dilarang atau dibatasi, enggak ya. Hanya sekarang kita berpikirnya bahwa ini ada banyak anak loh di dalam kelas, ada banyak peserta didik di dalam kelas. Ketercapaian pembelajaran itu kita maunya kalau bisa semuanya kena gitu, semuanya dapat. Jadi kita berbicara lebih baik gitu loh, kita berbicara yang mana yang lebih baik antara menggunakan konteks yang di lingkungan sekitar atau konteks yang di luar lingkungan, apalagi yang jauh, untuk mengantar semua peserta didik yang ada di ruang kelas itu untuk sampai pada apa yang kita tujuankan seperti itu. Ya, tentu kalau berbicara lebih baik, ini artinya menurut kami gitu ya. Kalau berbicara mana yang lebih baik, jelas yang lebih dekat dulu. Nanti kalau sudah sampai di situ, kalau sudah dapat menggunakan konteks yang di lingkungan sekitar, barulah kita coba untuk keluar. Jadi bukan berarti nggak pakai, bukan. Cuman pakai dulu yang sekitar, baru nanti kita naikin lagi. Kita perluas lagi lingkarannya. Oke, sedikit tambahan. Kan di situ dijelaskan pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, MADE ini dia ubah menjadi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Karena begini, yang MADE ajar ini kan selalu anak-anak kelas 7 lah. Dan mereka itu diajar untuk membayangkan. Saat dia deskripsikan sesuatu, bisa deskripsikan mengenai tentang bangunan pencakar langit. Anak-anak itu tidak bisa bayangkan. Karena mereka pikirannya masih seperti apa pencakar langit itu belum pernah mereka lihat. Makanya MADE ini dia ubah menjadi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Supaya saat dia menjelaskan, anak-anak itu bisa ikut membayangkan. Oke, terima kasih. Saya sedikit menambahkan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Dan sudah cukup lama juga di pembahasan. Mungkin bisa kita simpulkan. Jadi apa yang disampaikan tadi Saudara Rahmat memang ada benar untuk mengasah imajinasi kan? Ya. Tapi kita pertimbangkan lagi bahwa dalam kelas itu tidak homogen. Itu heterogen, tidak semua kemampuannya bisa ditata. Tidak semua. Kita berbicara tadi lagi konteks pengalaman pribadi siswa. Nah, terus menurut saya ya, penggunaan konteks yang menuju pada kearifan lokal, memanfaatkan potensi wilayah yang ada itu ada baiknya juga untuk menjaga ini kan kearifan lokal. Nah, terus penggunaan konteks yang sesuai dengan yang ada di lingkungan, saya kira saya bisa analogikan begini. Katakanlah saya, Ical, kita, Adian, kita lagi main game. Kira-kira untuk teman-teman yang tidak main game akan bergabung apa tidak? Kan tidak. Kita berbicara masalah motivasi. Tapi kalau kita membahas misalnya bagaimana kita belajar ini menggunakan Canva itu kita butuh. Artinya yang lain yang membutuhkan dia akan datang karena dia relevan dengan apa yang dia butuhkan dan apa yang ada di sekitarnya. Dan kalau tidak relevan itu dia akan kurang motivasinya untuk mempelajari itu. Kurang lebih seperti itu kalau kita analogikan ya. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan dulu ke saudara penanya bagaimana tanggapannya. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Jadi dan yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.